Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Irmansyah dengan NIK 246025, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tes deskripsi yang digunakan untuk kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran pada hari ini, ketua kelas tolong bimbing berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang deskripsi atau lebih tepatnya teks deskripsi. Sebelumnya saya punya pertanyaan, apakah kalian pernah menceritakan tentang sesuatu, tempat ataupun objek atau apapun itu? Pernah? Pernah. Tentunya semuanya pernah ya. Nah, tanpa kalian sadari, saat kalian menceritakan hal tersebut, seperti objek, rumah, tempat atau apapun itu, sebenarnya kalian telah melakukan yang namanya deskripsi. Selanjutnya, apa itu pengertian deskripsi? Lebih tepatnya, deskripsi adalah sebuah gambaran atau menggambarkan. Jadi kalau teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Jadi isi dari teks deskripsi ini adalah suatu gambaran mengenai tempat. Misalnya, contoh kecilnya di kelas ini. Objek apa saja sih yang ada di kelas ini? Bisa kalian gambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya ada papan tulis, ada proyektor, ada meja, ada kursi. Nah, itu bisa dijadikan gambaran dalam objek teks deskripsi. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi yang pertama, menggambarkan objek secara jelas dan detail. Objek yang kalian gambarkan dalam teks deskripsi harus secara jelas dan detail agar mudah dipahami oleh pembaca. Karena teks deskripsi ini adalah teks gambaran ya, bukan teks kiasan. Jadi harus dipaparkan secara jelas dan juga detail. Kemudian yang kedua, membuat pembaca seolah-olah berada di tempat yang sama. Teks deskripsi tujuannya adalah salah satunya membuat pembaca itu seolah-olah merasakan apa yang ada di dalam teks. Misalnya, di dalam kelas ini, kalian menggambarkan kelas ini seperti apa? Suasananya sejukkah, atau panaskah, atau gelapkah, terangkah? Itu kalian cantumkan dalam teks tersebut. Sehingga pembaca ketika membaca teks ini seolah-olah mereka berada di dalam kelas itu. Yang ketiga, memberikan kesan yang kuat tentang objek yang dijelaskan. Ini sama seperti poin sebelumnya ya, agak ada kemiripan di sini. Next. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menggambarkan panca indera. Kalian tahu kan panca indera itu apa saja? Ada berapa? 5. Ada 5, disebutkan. Indra pendengar, meraba, mengecap, melihat, dan cium. Ada 5 panca indera. Jadi teks deskripsi ini isinya itu harus bisa menstimulus panca indera tersebut. Contoh yang tadi di kelas, misalnya di kelas ini, suasananya gelapkah, terangkah, itu kan masuk ke dalam panca indera yang penglihatan. Seolah-olah kita melihat kelas itu gelap atau terang. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang kedua, menjelaskan objek secara rinci. Nah, objek yang secara rinci yang dimaksud ini adalah misalnya kelas ini suasananya gelap. Gelap itu kenapa? Gak ada ventilasinya kan? Atau lampunya mati kan? Bisa langsung dicantumkan di teksnya langsung. Yang ketiga, bahasa bersifat jelas, hidup, dan memunculkan imajinasi. Memunculkan imajinasi. Ketika kalian membaca sebuah teks deskripsi yang merupakan
gambaran suatu tempat atau objek, kalian tentu akan membayangkannya. Membayangkan apa yang ada dalam teks itu. Misalkan membahas taman sekolah. Taman sekolah ini seperti apa bentuknya. Tentunya dalam otak kalian akan membayangkan gambaran tentang taman sekolah, ada pohonnya, ada bunganya, seperti itu. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Kata sifat yang kita ketahui ada banyak sekali ya, seperti indah, cantik, ramai, dan lain sebagainya. Struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi atau perkenalan objek, yaitu menyebutkan objek yang akan dideskripsikan. Kalian sebutkan dulu semuanya yang ada. Misal di kelas ini ada apa saja. Ada papan tulis, ada kursi, ada meja, itu disebutkan terlebih dahulu. Kemudian di paragraf selanjutnya bisa lebih dirincikan lagi. Papan ini seperti apa, kursi ini terbuat dari apa, dan lain sebagainya. Itu masuk ke deskripsi bagian ya. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau deskripsi keseluruhan, memberikan kesan umum terhadap objek. Kesan umum ini seperti kayak apa contohnya kesan umum? Ada yang tahu? Yoga. Contoh kecilnya kayak kegunaannya, tempatnya, Iya. kayak papan tulis tempatnya di dinding, kalau kursi kegunaannya buat duduk. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi tempat. Tempat ini ada banyak sekali ya contohnya. Saya ambil 3 gitu. Sekolah, pantai, taman. Dan ini bisa kalian gambarkan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Misalnya kalian mengamati sekolah, tentu pendapat kalian akan berbeda dengan teman kalian. Jadi tes deskripsi ini sangat fleksibel. Yang kedua, deskripsi orang. Misal teman, guru, tokoh. Kemudian deskripsi benda, sepeda, kamar, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ada contoh teks deskripsi singkat. Kalian bisa membacanya dalam hati. Baca masing-masing ya. Silakan dibaca dulu. Nah, setelah kalian membaca teks ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ada gambaran taman sekolah. Gambaran taman sekolah. Gimana keadaan itu, terus ada letaknya juga, jalannya gimana, suasananya juga. Baik, terus kesan kalian apa setelah itu? Tamannya nyaman, Nyaman. ya. Soalnya deskripsi di sini adalah menggambarkan semua tentang yang indah dan baik ya. Ya. Terutama panca indera mana yang sangat ditonjolkan di sini? Penglihatan, ya benar. Soalnya di sini adalah gambaran tentang semua yang bisa dilihat oleh mata. Mungkin kalau ada ketambahan angin yang sejuk, itu masuk ke indera perasa. Nah, kosakata deskripsi. Di teks deskripsi itu kebanyakan menggunakan kata sifat seperti cerah, sejuk, wangi, luas, tinggi, rendah, ramai, tenang, bersih, berkilau, lembut, kasar, dan masih banyak lagi kata sifat lainnya. Bukan hanya kata sifat, cuman kebanyakan kata sifat buat menggambarkan suatu objek itu. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nah, setelah kalian memahami pengertian atau konsep teks deskripsi di awal tadi, selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan digambarkan. Sebelum menulis teks deskripsi itu kalian memilih dulu objek apa yang akan kalian jadikan dasar untuk mengembangkan teksnya itu seperti apa. Seperti objek kelas, sekolah, taman, bisa jadi nanti rumah, bukan? Dan masih banyak lainnya. Yang kedua, mengamati objek dengan panca indera. Kelima panca indera kita tadi itu kita gunakan untuk mengamati, bukan hanya mengamati, juga merasakan objek yang kita pilih tadi. Kita lihat, kita dengar, ada apa saja di situ. Kita tangkap semuanya. Kemudian yang ketiga, mencatat detail penting. Yang menurut kalian penting untuk dikembangkan di dalam teks deskripsi, kalian catat agar tidak lupa. Kemudian 4, menyusun teks berdasarkan struktur. 5, menyunting teks.
Setelah teks dari awal sampai akhir sudah tersusun rapi berdasarkan struktur, kalian sunting lagi. Bila mana ada kata yang salah, ada struktur yang terbalik, atau ada kalimat yang kurang jelas dan detail, itu masuk ke tahap terakhir, yaitu menyunting teks, agar hasil teks deskripsi lebih mudah dipahami nantinya oleh pembaca. Sebelumnya ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas lah ya? Iya. Selanjutnya, latihan menulis teks deskripsi. Kalian bisa memilih objek nih, rumah, sekolah, gedung, dan lain-lain. Dikerjakan hari ini, kalau tidak selesai, dilanjutkan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Saya tunggu di sini. Saat kalian sambil mengerjakan, kalau nanti ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ke saya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan dan tetap berlatih, tetap mengamati objek dengan baik. Baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.